diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa menghadiri acara yang tadi dikatakan yang mungkin baru pertama kalinya ya dilaksanakan di negara kita, ya khususnya di Makassar ini. Pada kesempatan ini saya diminta untuk sedikit memberikan pengalaman ya, apa sih yang saya lakukan dan mungkin yang bisa menginspire ya teman-teman sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Saya tentu dibesarkan seperti masyarakat Indonesia pada umumnya ya, melakukan diikuti pendidikan formal ya, dari SD, SMP, SMA, kemudian masuk ke perguruan tinggi dan kemudian diberi kesempatan untuk belajar di Amerika. Alhamdulillah ya, Allah menakdirkan lain dalam kehidupan saya. Di akhir-akhir pendidikan kedokteran saya berhubungan dengan beberapa teman ikhwan, termasuk ada yang Yunta, ya, Ustaz Zaitun, Ustaz Ikhwan, sehingga itu yang memudahkan saya begitu tamat menjadi dokter, kemudian masuk pesantren, kemudian tinggallah di pesantren Darul Istiqamah. Alhamdulillah rumah saya itu dekat dengan kampus penghafal Quran di Matuba, sehingga setiap salat 5 waktu berinteraksi dengan santri-santri penghafal Quran. Namun ada yang pendidikan, alhamdulillah yang nomor 2 yang bergabung dengan Naifah Al-Quran School ini, walaupun tidak tamat di sana. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فأحييكم بتحية الإسلام الخالدة Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatuhu wabarakatuh. Yang saya hormati orang tua kita semua, Bapak Haji Muhammad Demunta, yang kami hormati penasehat acara ini, Bapak Profesor Dr. Feni Hajuk, PhD. Demikian pula Ustadzuna Al-Fadhil, Sekretaris Jenderal DPP Wahda Islamiyah, Ustaz Haji Iskandar Kato, MSI, dan alhamdulillah hadir dari jauh juga Ustaz kita, Ustaz Sa'ad RC, Ketua DPD Wahda Sidrap, dan tentunya Ketua Pemateri yang kita cintai dan kita muliakan, Ustadzuna Al-Hafidh Ustaz Harman Tajan RC, dan demikian juga Ustaz kita, ya, insyaallah mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz Muhammad Fahur Razi Ansar. Semuanya kita hadir di tempat ini dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita dan mencucurkan tetesan-tetesan rahmatnya, bahkan mengguyur kita dengan berkahnya. Alhamdulillah dalam kesempatan ini selain pemateri tentunya juga di sebelah kita ini hadir para akhwat, para ummahat yang tentunya semua kita yakin bahwa kita semua adalah pencinta Al-Quran, pencinta kalam Allah. Dan sebagai apresiasi, tidak mengapa izinkanlah saya dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa hadir juga bersama dengan kita para pimpinan-pimpinan pondok pesantren, terutama pimpinan-pimpinan pondok pesantren Tahfidzul Quran. Hadir dari Sidrap, jauh-jauh juga para pimpinan pondok As-Salam. Saya perkenalkan, ya. Namun
Wahda Islamiyah, Badan Pembinaan dan Pengembangan Tahfidzul Quran Wahda Islamiyah. Dan ya ini sekaligus sebagai pengenalan, beliau baru-baru ini telah diangkat sebagai Direktur Umum Pondok Tahfidz Al-Quran Wahda Islamiyah, ya, menggantikan Ustaz Al-Fadhil Ustaz Usman Laba yang kami belum lihat, barangkali sementara dalam perjalanan, yang merintis Pondok Tahfidz di daerah Bolangi. Ustaz Harman Tayang adalah alumnus tiba, ya, angkatan ketiga, ya saya. Dan saya mendapatkan kehormatan pernah duduk di bangku dosen ketika beliau sebagai mahasiswa. Ya. Alhamdulillah, ya, Allah Subhanahu wa taala berikan berkah kepada beliau. Dia mengkhatamkan hafalan Al-Qur'annya di Sudan saja. Dan kemudian menamatkan studi S1 di Islamic International Africa University di Khartoum, Sudan, tahun 2008. Ya. Dan kita doakan, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan memudahkan semua urusan-urusannya, insyaallah. Amin. Kemudian yang kedua, insyaallah kita akan perkenalkan setelah Ustaz Harman membawakan materi. Allah Subhanahu wa taala kepadamu, maka lihatlah sejauh mana engkau cinta kepada Al-Quran. Jika kita memiliki kecintaan kepada Al-Quran, hifdzan, berusaha untuk menghafalkannya, mengurus Al-Quran, tahfidzul Quran, mensupport penghafalan tempat penghafalan Al-Quran, senantiasa mengkaji dan mentadabburi Al-Quran, absyir, berbahagia. Sesungguhnya ini nikmat yang sangat besar, la tudaniha ni'mah, yang tidak dikalahkan dengan nikmat yang lain. Salah seorang salaf Ibnu Sirin mengatakan, jika engkau mendapatkan kelezatan pada 3 hal, absyir, bergembira. Yang pertama yaitu kesalat di dalam salatmu. Kemudian yang kedua adalah fikir, ketika engkau berfikir mengingat Allah. Dan yang ketiga adalah tilawatul Quran, ketika engkau membaca Al-Quran. Jika engkau tidak merasakan kelezatan pada 3 hal ini, i'lamu anna al-baba mughlaq, maka ketahuilah sesungguhnya pintu harus kita berusaha untuk membukanya kembali, memperbanyak istighfar kepada Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah." Seandainya Al-Quran diturunkan pada sebuah gunung yang sangat keras, maka ia akan hancur lebur karena rasa takutnya kepada Allah. Namun protokol cara pada waktu itu hafizul Quran. Kita sudah berbakti dengan anggota DPR, ketua DPR-nya hafal Al-Quran. Dia mengatakan dalam acaranya, dan dia membuka acara untuk membuka acara ramah-ramah dengan Rabi Al-Quran di sini, kami persilakan kepada salah seorang anggota DPR untuk membacakan dari sisi Al-Quran. Dia membaca sisi Al-Quran dan hafalannya. Setelah itu beliau mengatakan beliau adalah seorang penghafal Al-Quran dengan 14 riwayat, 14 qiraat, bukan cuma 10. Dan saya, kata ketua DPR, ambil sanad dari beliau. Subhanallah. Dan ini yang menjadi sebab tamkin atau sebab kejayaan serta keteguhan saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Karena Al-Quran benar-benar membumi sana. Antum tahu, banyak di antara awliya an-nisa atau al-akhwat, wali-wali wanita yang ada di Gaza itu mempersyaratkan dia datang melamar putrinya harus hafal Al-Quran. Dan mudah-mudahan itu bisa dipikirkan di lembaga kita. Dan makanya di sana subhanallah, ya, menghafal Al-Quran itu hampir setiap tahun ribuan bahkan puluhan ribu, ya, wisuda pengamatan Al-Quran. Pada hari ketika ada seorang pendeta di Amerika yang mengumumkan hendak membakar Al-Quran, ya, mushaf Al-Quran, dan dia mengundang media terang-terang yang hendak melakukan itu,
dari terjemahan surat yang kami dapatkan dari seorang akhwat di Gaza. Ketika kami berkunjung ke Gaza tahun 2010, salah seorang akhwat menitipkan surat kepada kami, tentunya melalui seorang ikhwah, tidak langsung. Akhwat kita yang menulis, saya bacakan terjemahannya. Beliau mengatakan, kami tumbuh di medan ribat dan jihad, dan kami selalu berusaha untuk berpegang teguh pada agama kita yang agung, mendidik anak-anak kami untuk itu. Karena berpegang teguh kepada al-Islam adalah satu-satunya tali keselamatan. Kemudian beliau mengatakan, karena itu kami selalu berusaha untuk komitmen dengan Al-Quran dan keislaman kami. Dan seperti itu pula komitmen pemerintahan Islam kami untuk menumbuhkan sebuah generasi yang selalu menghafal dan menjaga Al-Quran, serta melahirkan ribuan penghafal kitabullah di setiap tahunnya. Dari bumi Palestina, medan ribat, kami mengirimkan surat persaudaraan dari lubuk hati yang dipenuhi cinta kepada saudari-saudari kami di Indonesia. Melalui surat ini kami aturkan rasa terima kasih kepada semua sikap dan dukungan untuk anak-anak bangsa Palestina. Melalui surat ini kami juga mendorong mereka untuk selalu mentarbiyah anak-anak mereka dengan tarbiyah Islamiyah dan komitmen dengan syariat Allah, karena dalam semua itu terdapat pembinaan terhadap ruh dan jiwa serta keteladanan terhadap akhlak Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Perhatikan sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika berkata, janganlah seorang dari kalian meminta dari dirinya selain Al-Quran, sebab jika ia mencintai Al-Quran dan mengaguminya, niscaya ia akan mencintai Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Namun jika ia tidak menyenangi Al-Quran, maka ia akan membenci Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kita yang mau menerima dirinya atau anak-anaknya menjadi orang-orang yang benci kepada Allah dan Rasulnya, yang kelak tentunya kita harapkan syafaat dari Rasul kita yang mulia itu. Itulah sebabnya saya bisikkan ke telinga saudara-saudari kami yang tercinta kaum muslimin dimanapun berada, kalian harus tetap mempelajari dan menghafalkan Al-Quran serta berpegang teguh dengan ajaran-ajaran Islam. Sebab sungguhnya siapapun yang menginginkan kemuliaan dengan Islam, niscaya Allah akan memuliakannya. Namun siapa yang mencari kemuliaan dengan selain Islam, niscaya Allah akan menghinakannya. Allah berkehendak dia bisa hafal, apa yang kita mesti? Apalagi kalau sekedar percaya bahwasanya ada orang hafal Al-Quran 35 hari, 30 hari, 40 hari. Kalau nggak percaya, silahkan dicabut KTP-nya, ganti Islam jadi hafal. Karena tidak percaya dengan firman Allah. Saya sebenarnya punya slide, tapi nanti ya, nanti. Ini juga saya mohon maaf juga pada ibu sekalian. Saya kalau bicara, mohon maaf sekali, tidak bisa terlalu terpaku dengan tes yang dibuat. Ini karena didesak terus oleh panitia, mana handphone, akhirnya dibuat juga baru tadi malam selesai. Dan ini baru di print out tadi pagi. Tapi mudah-mudahan bermanfaat. Tapi kita tidak terpaku pada teks. Mudah-mudahan yang disampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ustaz Arman ini satu syekh, dan beliau ini wajib masya Allah pokoknya, karena kita satu syekh dan kami datang setelah beliau pulang. Jadi Ustaz Arman selesai 2010, kami dari Syria menuju Sudan. Tadi Ustaz sempat cerita, saya sempat di Syria mau menghafal Quran, sempat juga mau kuliah sebenarnya. Tapi Allah berkehendak lain, ketika itu kami yang terjun bebas, karena di Syria itu masuknya susah. Padahal di sana gudangnya Qur'an, gudangnya hufaz di Syria. Banyak sekali para penghafal dengan riwayat-riwayatnya yang mungkin mudah-mudahan benar ini sampai pada Rasulullah SAW. Ini kita sangat bersemangat waktu itu 2010, kami paksa orang tua
15 sampai 20 juta kami berangkat ke Syria. Itu 2010. Kita coba lihat skenario Allah. 2009 ketika saya selesai dari gontor, betul sekali Ferry Hadi bilang, ada satu yang saya sesalkan setelah saya lulus dari gontor. Apa itu? Saya keluar 6 tahun lamanya saya di gontor belajar bahasa Arab, Inggris lancar, pendidikan ada, tapi saya tidak punya satu hal. Saya merasa kurang pada satu titik, yang mana titik ini justru menurut saya paling pokok. Saya keluar dari kantor, saya masuk 1 juz, keluar 1 juz, juz 30. Tapi masya Allah, dengan izin Allah, memang keluarnya 1 juz, masuknya 1 juz, keluarnya 1 juz. Tapi di gontor kita belajar tahsin, tajwid. Anak tidak akan naik kelas kalau bacaannya bagus dan putih, qiraatnya bagus dan betul-betul lancar, walaupun tidak diwajibkan menghafal. Karena di sana ada namanya 2 ujian, syafawiyah wa tahririyah, lisan dan tulis. Lisan ini yang paling pokok kalau mau lulus. Jadi kalau di gontor itu ada istilah cakul, calon pelajar. Kalau mau lulus jadi pelajar, menghilangkan CA di depan, ya harus lulus baca Qurannya paling pokok. Maka masya Allah di sana ada jam'iyatul Qur'an namanya, santri-santri yang punya kelebihan dalam tajwid, dibimbing oleh ustaz-ustaz pembimbing tajwid yang bagus. Alhamdulillah, modal bisa baca alhamdulillah. Keluar gontor minimal baca, paling tidak sebagus Ustaz Arman, tapi minimal bisa baca alhamdulillah. Singkat cerita, kami ke Syria niat. Jadi setelah lulus dari gontor mengabdi setahun sempat kuliah juga, Prof. Kami juga sempat kuliah 1 tahun di ISID Ekonomi Islam. ISID itu Institut Studi Islam dan Salam, punya gontor jamiahnya. Kami mengabdi sambil kuliah. Memang kami pernah, ini banyak ilmuwan di sini dari Istiba. Kami juga pernah ikut muqabalah Istiba. Waktu itu saya ingat sekali, ayah mengatakan kami bertemu dengan Ustaz Isron ketika itu. Ustaz Isron mengatakan ikut ujian, muqabalah langsung di Istiba. Ini juga kejadian tahun 2010. Jadi memang niat kami memang bukan 2009. Niat kami memang mau ke Madinah awalnya. Tapi qadarullah perjalanan panjang ke Syria terdampak sekarang di Sudan. Di Sudan memang hal banyak yang menarik, tapi kalau saya cerita di sini nanti habis waktunya untuk cerita saja. Padahal tugas saya di sini bagaimana menjelaskan sebenarnya dari 40 hari itu apa yang saya lakukan. Dan ketahuilah itu alhamdulillah dengan izin Allah, dari 60 orang peserta yang ikut daurah Hufarul Dzikr Al-Alaniyah yang kedua di Sudan, karena dimulai 2011 pertama sudah selesai. Yang kedua ini ada 250 pendaftar kira-kira, yang lulus sekitar 60. Yang selesai, yang ikut sampai selesai sampai akhir 50 orang kira-kira. Dari 50 orang 34-nya hafal 30 juz lengkap. Sisanya 20 juz, 25, kemudian ada paling minimal 15 juz. Itu pun yang 15 juz karena dia pengganti cadangan. Jadi di sana ada sistem eliminasi. Setelah 12 hari direkap datanya, karena perjanjian pertama adalah 1 juz 1 hari. Orang baru atau tidak sanggup 12 hari kita rekap, yang tidak mencapai target out, berat. Dan ketahuilah alhamdulillah dengan izin Allah, satu-satunya orang Asia ketika itu, satu-satunya orang Indonesia ketika itu, satu-satunya yang paling gagah ketika itu. Yang gagah ini enggak. Satu-satunya orang Asia, satu-satunya orang Indonesia, ditemani oleh teman-teman yang tinggi-tinggi, besar-besar, hitam-hitam, masya Allah.